kita harus bisa membuka diri sih menurut aku pribadi ya, membuka diri untuk bisa belajar dari teman-teman. Karena kalau kita mengikuti ego kita, merasa kita udah punya segalanya dalam segi ilmu gitu ya, akhirnya kayak terbuka aja gitu. Jadi semakin aku tutup telinga, semakin aku tutup mata segala macam, Tuhan malah dekatin gitu ke arah sana. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, aku terpilih lah. Sistemnya itu demokrasi kan, sistemnya itu voting. Puji Tuhan aku terpilih, aku jadi ketua Naposo. Shalom Naposo Bulung dimanapun berada. Shalom. Senang banget hari ini kita bisa bertemu di dalam podcast episode pertama PPND HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Wow, di sini kita kedatangan tamu spesial di mana menurut aku untuk membuka sebuah episode podcast itu adalah beliau yang paling cocok untuk kita undang. Siapa lagi kalau bukan Bang Tafa? Terima kasih. Halo semuanya, shalom. Nama aku Tafa Rasyagian. Membantu Lala di sini. Membantu. Ya baik. Mungkin banyak teman-teman nih Bang di sini yang belum kenal. Boleh deh ya Bang sedikit memperkenalkan diri. Apa yang boleh Abang kenalkan? Oke. Kayak interview kerja. Oke. Nama aku Tafar Bagus Pandapotan Syagian. Mama Boris Simanjuntak. Bergereja di HKBP Bandung Resort Bandung namanya sekarang. Kalau dulu namanya HKBP Bandung Rio Marta Dinata. Terus bergabung di pengurus distrik dari mulai zaman periode dulu Bang Yosman ya. Iya, sekitar 2020. Ya, 2020 ya. Betul. Wow. Terus puji Tuhan dimandatin jadi ketua distrik periode 2024-2028 bersama teman-teman di sini, salah satunya juga Lala, salah satu pengurus juga. Itu aja kali ya perkenalan awal. Siap, itu dia teman-teman. Jadi tamu kita hari ini kita akan membahas banyak hal ya tentang dunia pelayanan. Tentunya juga dengan apa yang pernah Bang Tafa sendiri laluin di dalam dunia pelayanan. Oke, stay tune sampai selesai. Sip nih Bang Tafa, aku mau nanya nih. Kalau dari Bang Tafa sendiri ya, sejak umur berapa mulai pelayanan? Nih, tapi bentar. Konteksnya pelayanan tuh kalau yang mau aku bahas di sini ya teman-teman, itu organisasi yang di gereja ya, kategorial. Kayak sekolah minggu kah, ataukah pelayanan musik dan lain-lain. Jadi bisa ada yang mikir pelayanannya yang mana gitu kan. Oke, kalau dari aku pribadi Kalala, kalau mau sharing itu berawal dari waktu CD di HKBP Bandung. Oke. Nah, waktu CD itu ditunjuk ya secara satu arah gitu ya. Satu arah. Menjadi wakil remaja waktu itu, pengurus remaja di HKBP Bandung. Jadi dulu wakilnya ada 2. Saya sama teman saya namanya Sihol. Saya yang masih CD, Sihol udah beres gitu ya, udah lulus CD. Jadi kayak sifatnya administrasi aja sih, cuman sebatas disuruh apa aku kerjain kayak gitu-gitu. Karena masih ngerti mungkin ya. Terus memang konsepnya wakil tuh 2, jadi yang pertama itu udah paham, yang keduanya aku observer lah gitu kan. Itu untuk awalnya gitu. Cuman setelah dari situ tiba-tiba tuh banyak banget. Setelah dari situ di Naposo pelayanan musik dulu. Main apa nih Bang kalau boleh tahu? Aku dulu gitar. Pemain gitar, siap. Nah, pemain gitar. Waktu aku ingat banget waktu CD. CD yang lainnya nyanyi, aku kurang pede tuh nyanyi. Jadi ya udah aku yang main gitarnya waktu lulus CD. Jadi kami tampil di HKBP Bandung, aku main gitarnya. Nah, udah dari situ diajak sama waktu itu koordinatornya KDB Panjaitan, waktu itu koordinator kebaktian. Diajak, dan itu benar-benar membuat aku membuka pikiran aku terhadap pelayanan awal-awal tuh. Iya. Dan akhirnya sampai sini. Aku penasaran sih dari perjalanan itu ya. Dulu tuh hal pertama yang Abang
bayangin tentang pelayanan tuh apa gitu, dan ada nggak perubahan makna itu sampai di titik yang sekarang? Luar biasa. Aduh, terlalu cepet ya. Luar biasa nih. Tapi nggak apa, asik sih untuk membahas pelayanan. Iya, soalnya itu, kan tadi waktu jadi wakil kan banyak yang masih belum ngertinya. Betul. Tapi sampai sekarang tuh lanjut terus gitu. Betul. Pasti kan ada proses yang terjadi. Yes. Nah, aku mau highlight yang waktu aku pelayanan musik awal-awal. Jadi kalau dan teman-teman juga, kalau waktu aku di sebagai pelayan, sebagai pemain gitar, waktu itu aku benar-benar minim banget pengalaman. Pengalaman maksudnya main gitarnya? Yes, skill. Karena benar-benar otodidak di rumah gitu, ngulik-ngulik. Yang kedua, minim juga pengalaman pelayanan di gereja tuh kayak gimana sih gitu. Paham. Nah, cuman udah sering nikmatin pelayan kayak lagu-lagu pas ibadah gitu, enak-enak gitu kan. Iya. Nah, udah kayak gitu, waktu datang ke sana dan HKB Bandung, kalau mau dijelasin sedikit, dikenalin sedikit, HKB Bandung tuh memang sangat dalam membimbing teman-teman apostonya itu dalam pelayanan musik. Gitu. Oke, paham. Nah, pas di sana sangat berkembang dari segi pemusik, skill musik aku gitu kan, kalala. Nah, di sana banyak diajarinnya gini. Waktu aku awalnya jadi layer kedua. Jadi kalau KDB waktu itu ngejadwal, ada yang udah pro sama kayak aku waktu remaja tuh. Ada yang udah pro sama aku. Jadi aku berdampingan. Yes, aku ngisi doang. Tapi di satu momen kayaknya nih Tafa udah cukup nih untuk bisa sendiri. Gitu. Jadi di satu momen aku sendiri ada lagi pelajaran baru. Gimana aku harus menjadi menjadi bukan center. Kayaknya itu masuk juga ya ke makna pelayanan. Kita jangan menjadi center dalam setiap pelayanan, tapi gimana caranya, apalagi kalau kita tim gitu ya, kita saling mengisi. Jadi dilihat jadi dilihat sinerginya setiap orang kayak gitu, saling support satu dengan yang lain, nggak menonjol satu dengan yang lain. Itu sih. Mungkin makna jadi center tuh kita pengen yang jadi menonjolnya banget gitu kali ya. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Berarti Bang Tafa pernah ngalamin pengen jadi center kayak gitu mungkin dulu awal-awal? Wah, kayaknya setiap kita pelayan, nggak tahu ya ini generalisir atau enggak, cuman sering banget kita secara nggak sadar kadang ego gitu. Apalagi pemusik tuh, aku karena dekat ya sama beberapa musik dan aku juga pemusik. Jadi kadang kalau ngelihat, wah ini bisa nih momen gue. Iya. Kayak pengen gitu, tampilnya gitu ya. Iya. Nah itu diingetin lagi sih, maksudnya semakin dewasa semakin sekarang jadinya melihat pelayanan itu kan, satu, pelayanan itu banyak. Terus yang kedua, pelayanan itu untuk Tuhan. Betul. Dan apalagi pemusik, kita tugasnya salah satunya ya, correct me if I'm wrong. Pemusik itu tugasnya adalah mendeliver makna lagu itu ke jemaat. Jadi ketika jemaat nggak kedeliver dengan baik gitu ya. Justru gagal di situnya ya. Mau sekeren apapun kita main musiknya. Itu dia. Keren banget sih. Terus dulu tuh apa yang bikin Bang Tafa bisa cukup pede lah? Misalkan tadi kan dibilang skill aku belum cukup bagus, tapi udah punya kepercayaan diri, saya layak nih untuk pelayanan. Karena beberapa teman-teman kita kan ada struggle kayak gitu Bang. Kayak aku gak cukup pede nih skill aku, atau enggak kayak aku gak cukup rohani nih, kayak aku gak sekeren abang, aku gak sepinter abang, kayak gitu loh. Overthinking yang terjadi. Kalau misalkan abang dulu ada nggak ngalamin itu waktu awal-awal, atau kayak aku cukup pede kok untuk skill aku? Oke, kalau aku lebih nggak pede sih, lebih ke nggak pede gitu awal-awal. Karena ngelihat pemusik-pemusiknya di HKB Bandung terkhusus yang aku tahu itu benar-benar wah gila, sedalam itu dalam gitu ya? Sedalam itu dalam bermusik gitu kalala. Jadi dan background mereka tuh memang bermusik itu dari kampus mereka. Let's say ITB, mereka ITB Jazz, Unpad Jazz kayak gitu. Itu kayak wah nggak compete sih, nggak bisa nih. Dan ternyata bukan compete gitu dalam pelayanan itu. Itu pelajaran lagi ya. Malah ternyata
wah aku bisa banyak belajar dari mereka-mereka. Yang jadi PR ketika kita sebagai pelayan atau apapun itu ya, bermusik atau gimana, kita kadang merasa kita udah cukup banget nih dari segi pembendaraan gitu. Padahal banyak banget yang harus kita explore dan kita gali lagi dari teman-teman kita yang lain, teman-teman sepelayanan. Bahkan lebih banyak membuat kita belajar banyak gitu. Itu sih. Jadi awalnya tuh aku pastinya jiper banget sama teman-teman yang lain. Tapi yang buat aku bertahan dan banyak belajar ya karena teman-teman itu kita harus bisa membuka diri sih menurut aku pribadi ya, membuka diri untuk bisa belajar dari teman-teman. Karena kalau kita mengikuti ego kita, merasa kita udah punya segalanya dalam segi ilmu gitu ya, wah susah sih untuk paham. Justru dengan kita belum banyak taunya, kita jadi banyak ruang belajarnya ya kayak betul, gitu. Setuju. Dan kita juga jadi nggak ngerasa tinggi karena itu tadi banyak ngeliat teman-teman lain yang bisa nih. Berarti kita banyak ruang lagi untuk bisa kita contoh kayak gitu ya. Betul. Oke sih, menarik banget sih Bang Tafa. Nah, aku tuh mau bahas ya kalau misalkan nih di dalam dunia pelayanan tuh menurut Abang butuh nggak sih yang namanya profesionalisme? Jadi yang aku suka amati ya, kadang kita tuh suka memisahkan antara dunia pelayanan dengan dunia pekerjaan misalkan. Di pekerjaan itu kita harus profesional, harus tepat waktu, harus ini, harus itu kritis. Tapi kadang banyak teman-teman di pelayanan belum memahami konsep itu juga di dalam dunia pelayanan. Nah, Bang Tafa pernah nggak sih ngalamin sendiri, misalkan kayak momen-momen dimana terjebak nih di dalam misalkan kayak teman-teman yang belum cukup memahami lah misalkan profesional itu atau disiplin misalkan harus kayak gimana atau punya pengalaman tersendiri di dalam hal itu. Kalau aku ngerasa itu penting banget, profesional itu baik itu dalam pekerjaan atau duniawi ya kita bilang, sama dalam rohani, dalam pelayanan kita di gereja itu sama-sama takarannya harus sama. Profesionalitas kita harus sama, bahkan ya harus lebih maksimal gitu untuk Tuhan kan, bener. Kan untuk Tuhan. Nah, kalau dibilang tadi Lala ada mengutip ya, Lala bilang disiplin. Menurut aku pribadi profesionalitas itu identik sama disiplin diri, bertanggung jawab kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau kita ingat-ingat teman-teman semua dan ya di sini yang mendengar, Tuhan kita itu juga disiplin, maksudnya sangat terkonsep gitu dalam hal apapun, bahkan dari kejadian ya aku nggak terlalu agamis banget ya, rohani banget, cuman gitu lah. Cuman yang aku tangkep dari dan belajar dari Tuhan adalah dia dari awal penciptaan aja dia men-set siang dan malam dengan teratur. Berarti kan keteraturan itu udah diciptakan dari awal, ya kan? Terus musim, ya kan? Itu Tuhan ciptakan. Walaupun sekarang kita nggak bisa prediksi ya, musim hujan kadang bukan yang di Berber aja udah hujan gitu. Nah, itu Tuhan udah teratur dari awal. Jadi menurut aku pribadi, keteraturan, disiplin gitu ya, profesionalitas gitu ya. Profesionalitas itu kan mencakup semua. Itu diperlukan dalam pelayanan. Dan aku bukan bukan tipikal yang disiplin juga sebagai pemimpin, sebagai pelayan. Iya, masih banyak yang harus aku belajar, dan kita teman-teman juga percaya kita saling belajar dari hari ke hari. Tapi aku mau harapannya ke depan kita semua tahu pentingnya profesionalitas itu bukan hanya dari pekerjaan, tapi juga pelayanan kita harus profesional. Ibaratnya gini, kalau dalam pekerjaan kita profesional, kita mati-matian gitu ya, kita strict ya. Iya, kita strict. Kenapa untuk Tuhan yang menciptakan kita ya, yang membuat kita hidup gitu, setiap pagi bangun kita nggak profesional gitu. Bener. Itu disayangkan sih kalau nggak seperti itu. Itu sih kalau dari aku, Kak Lala. Aku setuju banget sih. Kenapa? Karena menurut aku ya kegiatan kita itu kan berdasarkan firman Tuhan gitu. Betul. Maksudnya yang kita lakukan sehari-hari itu adalah mengimplementasikan, meneladani lah firman Tuhan. Jadi kalau misalkan nih di dalam pelayanan aja kita
mengimplementasikan firman Tuhan. Pasti di dalam semua hidup kita juga itu yang kita tampilkan gitu kan. Betul. Jadi harusnya mau itu pelayanan di dalam gereja maupun di luar gereja itu harusnya sama profesionalitasnya. Dan sama seserius itu gitu. Kita mengkonsepkannya. Bukan cuman ini mah sekedar PA, ini mah sekedar podcast. Nyantai lah, ya gitu sih. Benar. Setuju banget sih Bang Dan Tava. mau menambahkan ya Kalala, terkait tadi Kalala bilang profesionalitas di pelayanan. Aku juga mau menekankan juga ke kita semua bahwa dalam pelayanan kita tuh harus juga maksimal gitu. Tadi benar, kita kayak podcast kali ini, misalnya dalam pelayanan PA, dalam pelayanan apapun, itu kita harus maksimal. Karena ingat ya, dalam Alkitab ada satu kalau aku kutip, aku lupa dari ayat mana, cuman kutipannya adalah barang siapa setia dengan perkara kecil. Ya, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Jadi artinya itu tanggung jawab dan itu bagian dari profesionalitas gitu. Ketika kita Tuhan berikan kita tanggung jawab, mau sekecil apapun atau sebesar apapun, ya kita usahakan yang terbaik untuk itu gitu. Itu sih. Justru malah pelayanan dalam gereja itu masih tahap awalnya banget harusnya ya. Kayak itu yang mencerminkan kita di dunia pekerjaan atau di dunia itu akan seperti apa. Dan anyway, aku dilatih cara berbicara, terus pengalaman aku unity, maksudnya berbeda-beda, berkomunitas itu dari gereja, dan akhirnya bermanfaat untuk aku di dunia kerja. Gitu. Jadi buat teman-teman ya yang masih malu, yang masih ragu untuk join Aposo, join pelayanan apapun di gereja, cobain dari sekarang sebelum terlambat ya. Karena pengalamannya berharga banget. Betul. Ya Bang. Dan pelayanan banyak banget kan. Bukan cuman pemusik, bukan cuman worship leader atau apapun. Bahkan kita pelayanan jadi garda terdepan kayak aser ya. Jadi aser atau jadi penerima tamu atau jadi yang apa ya, gulung kabel enggak apapun itu maksudnya. Apapun itu ya pelayanan gitu. Betul mantap sih. Terus ya aku mau loncat sedikit nih. Dari tadi kita Bang Tava tuh dibentuk di dalam dunia pelayanan musik, terus masuk lagi nih di dalam organisasi, menjadi ketua Naposo, menjadi ketua distrik. Ada nggak perubahan lagi yang terjadi di situ? Atau kayak ini mirip lah kayak main musik misalkan gitu? Mungkin sederhana aku coba singkat menjelaskan perjalanan hidup. Perjalanan hidup kayak udah tua banget ya. Tapi kalau sederhananya aku boleh singkat cerita tentang perjalanan hidup aku pelayanan. Awalnya itu aku pelayanan yang itu tadi, jadi wakil di remaja HKBP Bandung, terus aku CD juga, terus aku lulus CD. Nah aku sempat nggak, jadi cuman pelayanan pengurus doang, nggak kayak aktif bermusik awal-awal, yang aktif dan segala macam, sampai ada momen COVID tuh. Aku ingat banget pas COVID aku sempat masih kuliah itu tuh sempat ada health issue lah, ada sakit sampai aku cuti semester waktu itu. Wah. Oke. Nah udah gitu ada perjalanan rohani lah di situ kan, perjalanan spiritual lah sebenarnya. Terus aku ngobrol deket lah sama Tuhan gitu, kayak bapak gitu. Bilang kalau misalnya memang Tuhan menyembuhkan gitu ya, aku mau komitmen lebih lagi gitu dalam pelayanan. Nah itu turning point sebenarnya. Itu nazar bukan Bang? Ya nggak tahu ya, mungkin tapi ini nggak tahu ya bener atau enggak. Nazar itu bener ada. Oke. Kita kesampingkan lah ya. Kita kesampingkan dulu. Izin ya teman-teman. Cuman intinya itu ada komunikasi dengan Tuhan seperti itu, ternyata puji Tuhan gitu, berangsur-angsur membaik. Abis dari situ tiba-tiba
bukan tiba-tiba sih. Aku percaya semua udah Tuhan atur, rencanakan. Ada calling gitu, ada panggilan. Aku jadi calon, mau nggak jadi calon ketua Naposo HKB Bandung gitu. Nah, aku nggak mau. Tahun berapa itu bang? Kayaknya sih 2018 ya kayaknya ya. Aku lupa 2018. Udah kayak gitu sampai Naposo lama tuh reach out aku lagi gitu. Tafa mau nggak? Enggak, aku nggak mau sama sekali. Pokoknya udah bulat nggak mau. Nah, tiba di satu momen ada keluarga dari jauh, ada dari Lampung. Nggak tahu waktu itu konsepnya apa. Mereka ngumpul di Bogor. Ada satu momen lah ya. Ada satu momen keluarga ngumpul. Aku baru kenal satu keluarga dari Lampung. Dan kepala keluarganya pendeta. Pendeta, bukan HKBP sih. Adalah. Pokoknya pendeta. Sebuah gereja. Udah kayak gitu, mamanya lo tuh ini bandel nih, nggak mau jadi ketua, padahal bandel sama ini kan nggak ada korelasinya tuh. Iya. Nah cuman akhirnya sharing banyak sama pendeta ini. Dia lebih banyak bercerita banyak hal lah dalam perjalanan rohani dia segala macam. Sampai akhirnya ya mungkin teman-teman tahu dari cerita aku alirannya seperti apa. Karena dia kayak tumpang tangan gitu. Tumpang tangan doain aku terkait semua sama pelayanan juga. Nah udah gitu akhirnya kayak terbuka aja gitu. Jadi semakin aku tutup telinga, semakin aku tutup mata segala macam, Tuhan malah dekatin gitu ke arah sana. Sampai pada akhirnya singkat cerita aku terpilih lah. Sistemnya itu demokrasi kan, sistemnya itu voting. Puji Tuhan aku terpilih, aku jadi ketua Naposo HKBP Bandung. Udah gitu COVID tuh banyak program yang gak berjalan, itu pergumulan lagi. Udah kayak gitu aklamasi, ada periodisasi tapi belum ada program yang memang bisa aku jalanin sama teman-teman pengurus. Jadi aku diaklamasi untuk dilanjutin lagi 2 tahun, baru bisa tuh realisasi. Habis itu sama ketua distrik juga awalnya nggak mau juga, ya kan, kalau banyak ini. Cuman ya lagi-lagi Tuhan bekerja juga gitu. Momen-momennya pokoknya nggak terpikirkan gitu. Akhirnya ya puji Tuhan terpilih jadi ketua distrik. Dan teman-teman kalau mau remind juga untuk setiap kita yang punya pelayanan, ya coba pikirkan baik-baik dan coba jangan langsung nolak sih. Karena direnungin dulu bener Kalala, direnungin dulu. Sama jadinya aku belajar dari pengalaman aku, dan aku melihat salah satu tokoh yang mungkin bisa relate di Alkitab itu adalah Yunus. Dimana dia ditugaskan Tuhan kan, ditugasin Tuhan ke satu daerah, tapi dia menolak hal itu, menolak panggilan Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya dia yang ditelan sama ikan paus itu kan. Betul. Nah pelajarannya adalah ya kita renungkan dulu dalam pelayanan kita, bukan dari kita bisanya talenta kita harus gimana. Betul. Kita mulai dulu aja dalam pelayanan kita, Tuhan akan mampukan gitu. Karena kalau kita pikir sendiri kita nggak mampu. Mungkin, kekuatan kita masih jauh banget untuk kapasitas kita bisa sampai. Tapi with God everything can happen. Bener banget itu teman-teman. Gitu. Jadi buat yang ngerasa nih, kalau misalkan kita ngerasa nggak siap, kita ngerasa nggak sekeren orang-orang, nggak pengalamannya nggak sebesar orang-orang, percayalah kalau misalkan ide itu udah Tuhan tanamkan ya di dalam hati kita, pasti Tuhan tuh akan kasih jalan. Kayak yang Bang Tafa bilang ya, ada datang saudara lah, ada datang abang kakak alumni lah, pasti ada aja jalannya sampai pada akhirnya kita akan ngejalanin apa yang udah Tuhan rencanain dalam hidup kita. Betul. Mantap. Nah terus nih Bang, aku penasaran juga nih, apa sih struggle tersulit menurut abang di dalam dunia pelayanan itu? Oke. Wah ini the best banget nih. The best question nih. Oke. Mari kita highlight ini ya.
struggle-nya adalah kita melawan diri sendiri. Oke. Wah, ego kita. Kayak tadi sempat kita bahas mengenai pelayanan, kita mau benar-benar dasar kita melayani untuk Tuhan, atau mungkin terdengar klise tapi benar gitu, untuk Tuhan atau untuk diri sendiri, untuk kelihatan keakuanku baik, ya. Yes. Lebih baik dari orang lain, gitu-gitu. Nah, ego itu yang muncul. Menurut aku sulit dan manusiawi. Semua kita pasti pernah muncul gitu rasa ego. Yang harus kita pelajari adalah kita harus dekat sama firman Tuhan. Paham. Karena itu yang bisa ngerem kita gitu. Bahkan ya kita bukan diri kita sendiri gitu, teman-teman. Dalam Alkitab juga dibilang kita bukan milik kita, kita milik Tuhan. Dimana berarti kita perlu Tuhan. Bahkan kita jangan percaya diri yang terlalu gimana gitu. Iya ya paham kan? Sih. Itu yang sulit menurutku, struggle yang dalam pelayanan yang pertama. Yang kedua mungkin dalam pelayanan itu tadi kita menganggap remeh mungkin ya dalam pelayanan. Jadi kita merasa kayaknya nggak perlu deh profesionalitas. Ada kalimat yang sering banget muncul adalah yang penting mah hati gue untuk Tuhan. Ya kan? Bener banget gitu. Sih itu. Nah itu melihat hati. Iya tuh, melihat hati kok gitu kan, kayak gitu kan. Bener itu berkedok ya. Nah padahal menurut aku itu kitanya aja yang mager. Itu fakta yang diputar balik gitu. Maksudnya kalau hati kita benar, tentu output kita juga benar. Pasti maksimal. Tentu bertanggung jawab, tentu disiplin, ya tentu profesional. Benar. Jadi Tuhan melihat hati ya. Kita detailin dulu nih hatinya udah bener belum nih. Tuhan melihat hati sih, tapi hatinya sebaik apa gitu. Nih? Iya, itu sih yang kadang dipelintir. Tuhan melihat hati kok. Padahal ya balik lagi, hati kita memang udah bener gitu. Itu yang mau Tuhan korek terus di dalam pelayanan kita. Terus mungkin struggle-nya apa? Ketika kita kita kan nggak 100% setiap hari kita moodnya baik ya. Ya kan? Itu juga. Nah, aku relate banget sih. Dalam pelayanan kita dituntut memang dalam pelayanan kita harus dengan bantuan Tuhan tentunya kita harus bisa konsistensi gitu. Bahkan dalam Alkitab mungkin kita belajar dari Ayub ya, Elia dan tokoh-tokoh lainnya yang dimana dia udah dikasih banyak pergumulan nih ya, tapi pada akhirnya dia tetap kuat, dia tetap back to God gitu. Ya kan, dengan jalan Tuhan. Iya, dan ternyata ya benar. Terus juga kita belajar dari Daud kita belajar apa? Bahkan orang yang di underestimate gitu ya, dia bisa mengalahkan Goliat, teman-teman. Gitu. Dan juga sebagai pelayan dan mungkin relate sama Tafa yang pemimpin juga di dalam pelayan gitu ya, dalam pelayanan itu relate sama dalam pemimpin beda nih, duniawi sama pemimpin dalam pelayanan menurut Tafa. Menurut Abang. Yes, ketika kita memimpin dalam duniawi itu mungkin ada kayak hierarki ini ya. Duniawi itu mungkin konteksnya kayak kerja gitu ya. Kayak kerja. Kayak paham dengan konsep hierarki yang piramida. Semakin kita ke atas gitu ya, jabatan makin bagus, terus makin dihormati, salary juga, pokoknya banyak hal yang ya itulah pride segala macam. Tapi dalam pelayanan pemimpin itu servant gitu, pelayan bener. Jadi dan bener beberapa tokoh, salah satunya Daud juga, dia mulai dari mengembalakan domba-domba gitu kan. Iya. Penggembala gitu. Tuhan pakai dari mulai pelayan. Sementara kita kadang berekspektasi bahwa wah, gue mau jadi gini. Jadi kalau dalam
pekerjaan kayak gini, tapi kalau dalam pelayanan kayak gini. Piramida kebalik. Benar-benar sih Bang. Semakin kita tinggi, semakin kita harus merendah kalau di dalam firman Tuhan ya. Yes. Ibaratnya itu kayak kepemimpinan berdasarkan firman Tuhan yang diajarin kayak gitu. Ya. Aku tertarik sih tadi yang bagian keakuanku itu ya. Yang satu hal yang aku sadarin ya Bang, kalau kita nggak nyobain pelayanan, kita nggak akan tahu sebesar apa ego kita. Itu sih. Jadi semakin kita mencoba melayani orang, semakin kita tahu, oh ternyata aku tersinggung ya kalau diginiin. Nah, kayak gitu-gitu. Abang pernah nggak sih mengetahui hal-hal tentang diri sendiri baru di dalam pelayanan? Kadang malah diuji di situ ya. Nah, benar. Dan itu puji Tuhan berarti kita salah dua orang yang sadar. Karena ada juga yang orangnya nggak sadar, ya kan? Kalau ada yang wah dia udah banyak hal yang harus dievaluasi tapi dia nggak nyadar gitu. Kalau kita berarti orang yang kurangnya aku kayak gini. Benar. Kita coba evaluasi. Oh iya ternyata ada hal-hal yang kita harus belajar nih dari orang lain. Bener. Justru ya di dalam pelayanan itu Tuhan malah mau membongkar hati kita kayak gitu. Tuhan mau ngasih hikmat, ngasih kita kedewasaan yang nilainya tuh jauh daripada kita tuh tampil dan dilihat orang di dalam gereja. Itu kadang satu hal yang kita miss, yang kita salah kejar nih di dalam pelayanan kita. Betul sekali. Jangan salah kejar dalam pelayanan. Yes. Terus ya tadi itu juga kayak tentang mood nih, perasaan. Gimana sih kalau Bang Tafa sendiri menghadapi momen-momen pasti kayak entah itu capek lah baru beres kerja atau sulit kan membagi waktunya. Kita harus kerja di dalam dunia keseharian, kita juga harus pelayanan di gereja. Bang Tafa juga harus memimpin di dalam Napos ataupun di dalam distrik. Wah, aku pengen tahu sih cara menghadapi struggle itu kayak gimana gitu. Oke, mungkin kalau aku cari ya sumber energi lagi, balikin lagi, bahan bakarnya itu adalah intimasi sama Tuhan sih. Cari Tuhan. Pernah nggak kalah juga sama teman-teman juga, karena aku juga ngerasain hal yang sama. Aku sempat menjadi orang yang sangat penuh dalam jadwal pelayanan. Wow, itu penuh relate banget sih. Tapi di satu sisi di momen yang sama aku merasa kosong juga di satu sisi. Ya nggak sih? Kadang kita ngerasa pemusik kayak minggu ini minggu depan gue lagi gitu. Jadwalnya udah padat banget. Ya itu bagus dalam pelayanan. Cuman pernah nggak kita coba untuk refleksiin kita udah sejauh mana nih? Apakah kita makin jauh sama Tuhan? Karena menurut aku pribadi nih, dalam pelayanan itu kita harus diisi dulu, baru melayani gitu sebenarnya. Jadi kayak sesimpel dalam pelayanan di satu ibadah gitu ya. Kita main gitar misalnya, aku lah main gitar dalam pemusik. Banyak hal yang kita tuh jadinya fokusnya kan pelayanan ya sebenarnya. Misalnya lagi liturgis, lagi apa kan kita jadinya ngeliat chord lah, ngulik segala macem kan. Habisin lagunya ini ya kayak gitu-gitu. Nah, teknis lah. Berarti kita miss hampir beberapa persen ya, banyak persenan yang kita miss dari esensi ibadah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus ibadah dulu sebelumnya. Karena banyak atau setelahnya kita ibadah lagi. Banyak hal buat ngisi diri. Iya benar. Makanya dalam pelayanan berat banget. Dalam firman Tuhan juga kan pikul salib ya. Iya. Dalam pelayanan kita harus pikul salib juga, dan itu hal yang aku coba disiplinin, tapi aku juga masih belajar. Paham sih, karena ibaratnya ya gimana kita mau melayani orang, ibaratnya kita tuh mau mengisi orang lain. Betul. Sementara kita sendiri lupa buat ngisi diri kita. Betul. Jadi itu detik-detik dimana kita kadang-kadang mulai keluar nih dari jalannya Tuhan. Betul. Padahal jadwal kita dipadatin dengan pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja. Kayak gitu. Itu sih. Menarik sih Bang. Oke deh, mungkin kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih ya. Kalau misalkan dari Abang sendiri,
ini akan aku pakai untuk setiap pertanyaan penutup di setiap episode podcast. Apa sih satu firman atau satu khotbah atau satu quotes, jangan quotes lah, firman lah ya, yang sering abang pakai di dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin itu buat nguatin abang, atau yang memang sering paling nempel lah di dalam hidup abang tuh buat menjadi pegangan gitu loh, kalau misalkan lagi abang lagi ingat lagi nih sama ayat ini atau sama firman ini nih yang paling abang ingat di dalam daily life. Mungkin banyak ya sebenarnya, kalau ayat yang menguatkan tuh banyak banget. Tapi aku baru-baru ini berpikiran dan menyadari satu hal, sebenarnya ayatnya kita udah tahu dari kecil. Oke, gitu. Penasaran nih. Yohanes 3 ayat 16, jujur. Oke, itu mungkin kita sangat hafal dengan ayatnya. Iya, tapi kadang kita lupa mendalami maknanya. Bahwa Tuhan hadir gitu ya, memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita. Dan itu juga yang Tuhan remind waktu sebelum naik lagi ke surga ya, amanat agung, dimana kita menjadi berkat bagi sekitar kita, dimana kita bahasa kerennya adalah membawa jiwa, membawa jiwa. Benar-benar. Nah, membawa jiwa ini bukan hanya pengkhotbah ternyata yang membawa jiwa. Bukan hanya pengkhotbah, bukan hanya orang dari basic rohani gitu yang membawa jiwa. Kita semua punya tugas untuk membawa jiwa teman-teman kita gitu. Dan itu hal yang aku jadinya bukan beban, tapi jadinya reminder buat aku pribadi. Aku sebagai pemain musik misalnya, aku sebagai let's say pekerja, pemimpin, apapun itu, kita udah membawa jiwa nggak? Bahkan itu jadinya reminder aku dalam kepengurusan di distrik juga ya, Kak Lala, bahwa semua pengurus gitu ya, even aku, including me, itu udah menjadi nambah nggak sih sebelum join pengurus sama saat ini sama nanti setelah itu, nambah nggak sih keimanan kita, spiritualitas kita semakin terisi nggak sih? Iya. Itu hal-hal yang harus kita pikirin juga. Iya benar, karena itu amanat agung, itu yang Tuhan berikan, karena dari awal kita sebagai orang Kristen udah diselamatkan. Jadi itu benar-benar pegangan kita. Jangan cuma jabatannya yang naik, tapi hikmatnya nggak naik-naik ya di dalam diri. Betul. Oke, mantap banget. Oke teman-teman, seru banget ya pembahasan kita pada hari ini. Kalau misalkan teman-teman punya topik yang ingin dibahas atau punya pembicara yang ingin diundang, teman-teman boleh langsung komen aja di bawah. Nanti kita akan coba untuk gali lagi di episode-episode berikutnya. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Makasih banyak Bang udah datang. Sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye. Tuhan berkati. Shalom.